flyer yang disampaikan Pak Andre dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 22. Ini penglihatan-penglihatan Yohanes di Pulau Patmos kepada jemaat-jemaat yang ada di sekitar situ, ya. Kalau kita lihat sebelumnya itu ada jemaat-jemaat, ada 7 jemaat itu, dan ini adalah jemaat Laodikia, jemaat yang paling terakhir. Dikatakan ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Ya. Kita akan lihat hari ini Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 itu penglihatan, ya, yang diberikan Tuhan bagi Paulus untuk menasihati jemaat di Laodikia. Ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena aku berkata, aku kaya dan aku telah memperlihatkan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku Tuhan menasihatkan engkau supaya engkau membeli kepadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Pak Anda perlu nggak usah. Pak? Di minum aja ya, minum aja. Ya, Ya. pendek-pendek aja lah. Oke. Ya, ini kalimat yang berulang-ulang. Kalau kita lihat surat iman, surat pesan Paulus pada jemaat yang ke-7 jemaat, ini diulang-ulang nih. Ya. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, ya. Diulang sampai 7 kali. Dan ini yang merupakan satu perhatian bagi kita. Oke. Selamat sore, ya. Selamat sore Ibu Arianti Balikpapan, ya. Bergabung bersama kami, ya. Selamat sore, ya. Baru bergabung, ya. Semua. Ya. Tadi ada kesaksian dari Sus Rose Pengemanan, ya. Orang Manado lebih Jakarta, ya. Beda kalau Sus Arianca Manado dari Balikpapan, ya. Amin. Ya. Lanjutkan sharing kita untuk kita masuk dalam sharing skor, ya. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan tentang kebenaran, ya, tentang teguran baik kita, kemudian tentang perbaikan, apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita, ya.
dan apa yang menjadi komitmen kita untuk ke depan, ya. Karena firman Tuhan dengan keras mengingatkan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Oke, terima kasih. Saya silakan ya, siapa yang mau sharing duluan? Ibu Risa mungkin atau Ibu Arlanja sudah baca Bu ya? Saya dengerin aja, Pak. Ya, dengerin aja. Oh ya, oke. Ibu Risa mungkin ya, silakan Ibu Risa. Mungkin ada yang disampaikan? Mic-nya belum dibuka Ibu. Mic-nya dibuka dulu. Oke, Ya. Pak Karel. Ya, terima kasih dikasih kesempatan. Pertama ini, saya belajar juga nih ya. Nah, kalau lihat dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 ini benar-benar kesaksiannya Bu Rosya ini. Kesaksiannya Bu Rosya ini sekali nih ya. Itu maaf Bu Rosya kalau saya nanti bawa-bawa nama almarhum suami ibu ya. Karena di sini benar-benar gitu ya. Kalau kamu nggak dingin atau nggak panas, dimuntahkan. Kan gitu firmannya. Ya kan? Betul. Nah, benar kan jadinya saya baru baca sepintas selalu, wah ini kok nyambung gitu loh. Terus jadi dikatakan lagi, jangan kamu suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuh udah ayat 15 sama ayat 16. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku telah kekurangan dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah ini dia. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan ya begini. Ya kan? Jadi inilah pelajaran yang sangat diingatkan kembali kepada kita ya. Amin. Bahwa kita tuh hati-hati dalam hidup ini. Apalagi kalau untuk melangkah ya gitu. Ayat 18, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Ini dia nih. Ini dia yang Bu Rosya bayar harga banget ini di situ ayat 18 begitu ya. Ya puji Tuhan baru di sini. Anda apa yang dibayar Bu Rosya itu jawabannya ada di ayat 19, 20, 21 dan yang terakhir untuk kita semua. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Yaitu kepada kita jemaat-jemaatnya. Jadi kesaksian-kesaksian itu jangan dianggap sepele. Kesaksian itu penting karena mengoreksi siapapun yang mendengarkannya. Itu aja dari saya Pak Karel, silakan. Keren. Terima kasih ya. Jadi testimoni siang ini nyambung ya. Nyambung nih, betul. Ya, nyambung. Kalau engkau tidak panas dan dingin, aku akan muntahkan engkau. Mengerikan ya. Keren ya. Iya, betul. Kalau kita suam-suam kuku, Tuhan bilang saya muntahkan kamu loh. Ngeri. Ya. Saya bersyukur Tuhan mengampuni kita ya. Tuhan masih memakai kita. Ya. Amin. Walaupun dikatakan bahwa barang siapa aku kasihi, ya aku tegur, aku hajar ya. Iya. Tuhan berbuat baik bagi kita. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Dikatakan apa? Supaya kita membeli emas yang telah dimurnikan dalam itu. Amin. Ya, kita menjaga satu kekudusan dalam kehidupan kita. Terima kasih Mama Rita. Iya. Lanjut. Oke, saya bentar. Ya, kebanyakan kitab Wahyu ini ya, semua orang tahu lah ya. Kitab Wahyu kan sulit, ya enggak? Itu kitab Wahyu tidak mudah ya, sama dibandingkan
firman Tuhan yang lain. Kitab Wahyu relatif sulit, tapi beruntung loh kita dapat sistem skor ya. Ya, saya kupas dikit ya supaya bisa terbuka semua. Ini kesaksiannya nyambung, apa yang disampaikan oleh Om Marusin nyambung ya. Jadi pasti pas nih Wahyu 3, 14, 22. Pasnya kenapa? Ini kan pesannya Tuhan Yesus. Tapi disampaikan oleh siapa? Kita penulis kitab Wahyu kita harus tahu dulu. Yang nulis siapa? Yohanes. Ya, ini kitab Wahyu 3 itu ditujukan kepada siapa? Jemaat di Laodikia. Nah, ini nyambung betul. Laodikia itu kota apa? Terus saya cek, oh kota kaya loh. Dan terkenal. Dengan apa? Terkenal karena apa? Industri tekstil. Ini nyambung dengan apa yang Oma Rosia ya, dia kerja di pabrik tekstil, dia bilang tadi waktu audisi. Teman-teman belum tahu tuh. Saya tahu, saya sempat audisi kan setiap teman-teman yang masuk di podcast ini selalu saya audisi ya. Jadi saya tahu ini pasti kota kaya dengan industri tekstil ya. Jadi kekayaan material itu membuat apa? Jemaat di Laodikia mereka apa? Suam-suam kuku. Ya, dalam iman Tuhan kan Tuhan menegur ya. Karena sikap mereka yang nggak mau komitmen gitu. Dan Tuhan mendorong mereka apa? Untuk bertobat lewat apa yang disampaikan Yohanes di kitab Wahyu ini. Jadi poin utama dari ayat ini apa poinnya? Tuhan itu menawarkan solusi ya, bahwa perlunya pemurnian ya, supaya apa? Kalau tidak dimurnikan dimuntahkan loh. Itu apa yang disampaikan oleh Mama Ita tadi. Jadi jangan sampai suam-suam kuku karena nanti akan dimuntahkan. Nah, dari apa mungkin saya bisa sampaikan ini sini supaya memudahkan kita untuk menggali skornya. Oke, lanjut Pak Karet. Ya, silakan. Om Marusia, Ada yang mau sesuatu? Nah, ini pas nih sama kesaksiannya ini. Ya. Apa yang didapat di Wahyu 3? Ya, masih tertutup mikrofonnya. Om Marusia. Ya. Alright. Iya, benar. Firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan saya dalam pencerahan firman Tuhan ini yang luar biasa ya. Iya. Kalau kita tidak berdiri atas firman-Nya, pasti segala rencana kita usaha kehidupan kita adalah sia-sia belaka. Mari di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu yang menimpa kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mencari hadirat Allah Bapa di surga, supaya segala sesuatu bisa terhindarkan dari kita. Dan kita dipagari oleh malaikat-malaikat surgawi. Amin. Supaya ada kuasa-kuasa kegelapan, iblis setan, orang jahat, binatang jahat sekalipun, yang selalu memerongrong atau merampas akan kehidupan kita. Pasti Tuhan akan hancurkan semua itu. Just karena itu, jangan kita pernah meninggalkan Tuhan, tapi marilah kita tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih. Ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Oh ya. Ya. Saya lanjut, terima kasih. Terus Rose ya. Terus Rose Pengemanan Runsu ya. Oke. Ya. Pak Babang silakan Pak Babang. Pak Babang silakan Pak. Mic-nya Pak. Mic-nya Ya, dibuka, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, luar biasa. Saya hanya melengkapi saja dari memang siang hari ini dengan kesaksian Bu Rosi inilah melengkapi dalam kehidupan nyambung, kita. Nyambung. Nyambung sekali. Artinya apa yang kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 21. Jadi ya saya
kebenaran yang saya dapatkan itu dari pengalaman ibu itu, mengapa bisa artinya sampai sekarang itu bisa berjalan sebagaimana yang dialami sekarang itu adalah sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan. Amin. Ya, meskipun luar biasa tantangan yang dihadapi, wes tidak gampang. Tadi Pak Anji katakan betul, selama 17 tahun ya harus menghadapi kondisi kehidupan seperti itu. Dan ternyata akhirnya ibu menang. Jadi di sini dikatakan barang siapa menang. Jadi ada kata menang. Nah, menang itu yang mana? Kalau menurut saya, dari cerita ibu tadi, bahwa menang itu ditentukan oleh adanya suatu kekuatan. Kekuatan dari diri pribadi kita. Ada kekuatan. Dan kekuatan itu bukan kekuatan kita sendiri, kekuatan dari Allah. Maksud saya begitu. Amin. Jadi itu bisa melakukan segala sesuatu itu karena ada penyertaan Tuhan. Yes. Dan Tuhan tidak meninggalkan, terus menyertainya. Sehingga Ibu Rusi ini memiliki kemenangan yang dari Allah karena ada kekuatan. Nah, tadi sudah disampaikan, kalau kita mencermati bagaimana Ibu memiliki kemenangan di dalam Tuhan, karena ada kekuatan dari Allah, apa yang dilakukan? Ibu itu taat. Taat kepada firman bahwa perkawinan tidak akan bisa diceraikan oleh manusia. Amin. Ya tetap teguh sebagaimana yang setelah diklir dalam satu menyatakan perikatan kesepakatan di dalam perkawinan itu dipegang teguh. Artinya ada sebuah ketaatan yang dari Allah bahwa perkawinan itu tidak bisa terjadi perceraian karena diceraikan oleh manusia. Tetap berpegang teguh sampai 17 tahun. Dan dalam hal perjalanan kesetiaan itu juga ada ketaatan, itu ada kesetiaan. Amin. Kesetiaan Bu Rusi ini, sebagaimana yang kita baca dalam Wahyu 3, dia melakukan apa yang difirmankan. Tekun di dalam berdoa, melakukan penuh dengan kasih, tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar dari firman Allah yang didengarnya dan diyakini. Itu sebuah kesetiaan yang tidak gampang kalau menurut saya. Tetapi Bu Rusi melakukan rela dan senang dilakukan dan tidak pernah bersungguh, dia bersyukur. Di dalam 2 Korintus berapa itu ada dikatakan di sana, dilakukanlah dengan rela dan senang. Apapun yang kita hadapi, itu Ibu lakukan. Ya. Dan ada suatu hal yang perlu, bahwa segala sesuatu karena manusia, maka di dalam doa itu dimasukkan juga suatu pertobatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Maka ada kekuatan dari Allah dan meraih kemenangan itu sampai sekarang pun dia masih bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada luar biasa. Boleh menyaksikan, bersaksi yang sekarang juga dipakai untuk melayani Tuhan, bersaksi dari pengalaman hidupnya itu dan banyak menguatkan banyak orang. Amin. Menyaksikan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya itu kekuatan daripada Allah. Karena penyertaan Tuhan, yaitu penyertaan kuasa Roh Kudus itu, Pak. Maka di sini dikatakan karena menang itu juga ada kekuatan dan itu disebabkan karena mendengarkan kebenaran daripada Allah lewat telinga ini. Ya, ada 2 kata menang dan bertelinga. Barang siapa menang dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Yaitu apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, ada di dalam kehidupan Ibu. Ini yang bisa saya berdoa Ibu, kalau Ibu tetap berada posisi seperti yang tadi disampaikan, maka Ibu akan memakai baju putih ya, di surga sana nanti. Karena dikatakan barang siapa yang menang, maka akan kenakan pakaian putih dan aku tidak akan menghapuskan namanya dan dari kitab kehidupan. Jadi nanti kita semua
itu akan dilihat di buku kehidupannya itu, Pak, Amin. Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca Wahyu, itu ada ayat mengatakan bahwa orang atau kita sekalian orang percaya bisa masuk dalam kerajaan surga itu pada penghakimannya akan melihat buku kehidupan yang ada di surga. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Sehingga kiranya apa yang boleh saya sampaikan kebenaran pada Wahyu 3 ayat 14 sampai 1, mari kita terus hidup berkenan kepada Allah, hidup sesuai dengan firman Allah, agar supaya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, Amin. yaitu kekal di mahkota kemuliaan dari Allah. Itu kebenaran yang saya dapatkan. Kemudian singkat saja teguran, karena kita berfokus kepada kemenangan daripada Allah, maka kehidupan kita pun juga harus tidak biasa-biasa saja. Kita harus luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Apa yang ditegur pada saya bahwa saya harus hidup luar biasa seperti Tuhan? Ya kita harus berani mengambil risiko. Amin. Kehidupan yang sesungguhnya itu diperlukan kita, maka hati kita akan menentukan itu. Maka saya ditegur, baiklah, sikap hati kamu harus tetap seperti yang sekarang, bahkan lebih daripada yang seperti yang Tuhan janjikan. Karena ada hati segala kewaspadaan, maka di situ akan memancar kehidupan. Itu teguran perbaikannya, karena saya menginginkan kemenangan dari Allah, maka saya akan terus memperbaiki langkah kehidupan saya. Kiranya saya setelah membaca, mendengar, merenungkan, dan saya boleh melakukan firman. Dimanapun saya berada, seturut dengan talenta yang diberikan kepada saya akan sampaikan berita kebenaran. Rencana saya, terus saya akan memuliakan Tuhan sampai akhir hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Saya sampaikan korek untuk siang hari ini, ya. Saya sampaikan sedikit apa yang saya temukan kebenarannya. Ayat yang 20 ya, kita sedang lihat di gambar ya. Gambar ada Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, betul. Ini dikatakan bahwa jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu. Saya belajar ya sebelumnya untuk mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu tidak mungkin mau menjadikan kita. Ya. Suara Tuhan itu memang membimbing kita kepada kebenaran. Kita pegang janji Tuhan. Suara Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak suara yang di luar kita dengar. Oh jangan berbuat itu. Gimana saya dapat uang banyak? Ya nodong aja lah. Nah, kalau mungkin tadi kesaksian dari Terus ya, kerja di pabrik tekstil ya, itu sendiri loh. Apa ada godaan? Ada godaan enggak? Oh iya, Manado. Cantik. Waktu dulu kan pasti cantik itu. Pasti. Ada godaan. Masih ada tanda-tandanya. Iya, ada pasti cantik lah dia. Manado. Ya. Putih lagi. Kata orang Manado persung lah. Persung. Maka jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Hebat. Hebat. Amin. Kalau ada orang aja, katakan kita ya, ada teman kita datang, kita ajak, ayo masuk, kita makan bersama-sama di ruang makan, di meja makan. Kan betapa bahagianya kita, senang sekali. Kemudian ketemu teman-teman, makan bersama, reuni itu senang sekali. Apalagi kalau Tuhan loh yang menciptakan kita, yang memberi kita kehidupan.
Dia datang bersama-sama, tinggal bersama kita, makan bersama-sama kita. Bagiannya itu seabrek-abrek. Amin. Karena apa? Karena kita mau mendengar suara Tuhan. Ini andaikan aja ya. Andaikan aja, selesai itu tidak mendengar suara Tuhan ya. Nah, mungkin sekarang ada di sini, pasti. Mungkin di tempat lain, sorry ya. Mungkin di tempat lain. Tapi karena dia mendengar taat pada pernikahan. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kan begitu? Amin, ya. Dalam kita sekarang, kita ini ya, kita yang ada dalam Zoom ini, saya belajar mendengar itu suara Tuhan. Supaya Tuhan datang masuk bersama-sama, makan bersama-sama dengan kita. Kan nikmat ya. Ada damai dalam kehidupan kita. Itu kebenaran saja dan teguran. Saya belum terlalu peka dengan suara Tuhan. Kadang-kadang itu suara yang di luar itu masih lebih besar. Tapi saya mengerti bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada orang di luar. Saya memegang teguh itu dengan Tuhan, ya. Perbaikan untuk saya. Supaya ke depannya itu saya lebih baik. Amin. Saya kira cukup itu Pak. Ya. Ya. Oke. Ya, penting nih hari ini ya. Nah, saya suka sekali ini. Kok bisa nyambung tiba-tiba? Memang tidak ada yang kebetulan kan. Ini saya undang Oma Rusia ya hari ini. Pas dengan Wahyu 3 ya, ayat 21 sampai 14 sampai 22. Ya, saya dikit aja lah, sudah lengkap lah dari Pak Karel, Pak Bambang ya. Jadi kebenaran yang saya dapatkan ini, Tuhan tidak menginginkan umatnya itu hidup dalam kondisi apa? Suam-suam kuku loh. Itu poinnya. Ya. Tuhan selalu mengetuk hati kita, itu sampaikan oleh Pak Karel tadi. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Masalahnya kita dengar nggak ketukan Tuhan? Atau kita dengarkan ketukan yang lain? Ya. Nah, inilah. Untuk selalu memberikan kemenangan jika kita membuka hati kepada Tuhan. Teguran apa? Tegurannya ya terhadap saya, teguran dari Wahyu 3 ini ya, jangan merasa puas diri lah dengan apa yang kita capai saat ini ya, karena itu tidak menjamin kesehatan rohani kita. Kita harus terus ya, terus maju terus ya. Kehidupan yang setengah-setengah yang tadi sampaikan tadi Wahyu kan jadi setengah-setengah itu apa? Suam-suam kuku membuat Tuhan itu kecewa. Ya kita harus punya pilihan ya untuk sepenuhnya berkomitmen kepada Tuhan atau tidak sama sekali. Ya enggak? Jika kita buta secara rohani, kita harus segera mencari pemulihan. Pemulihan dari siapa? Dari Tuhan. Sebelum semuanya serba terlambat. Nah, perbaikannya apa? Ya, kita harus evaluasi diri masing-masing lah. Apakah saat ini saya sedang hidup dalam kondisi yang suam-suam kuku atau apa? Jika iya, bertobatlah dan kembali bersemangat dalam melayani Tuhan. Berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita punya Roh Kudus ya. Thanks God ya, Tuhan berikan Roh Kudus ya. Berdoa terus agar Tuhan terus membuka mata rohani kita semua untuk bisa melihat hidup kita ya. Komitmennya harus tetap punya semangat rohani yang tinggi untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, buka hati kepada Tuhan setiap saat, dengarkan panggilannya. Sering kan Tuhan memanggil kita, cuman kita nggak dengar masalahnya. Kita dengar panggilan yang lain. Nah, itu yang susah, ya toh. Kalau kita nggak punya koneksi ya, relasi dengan Tuhan, ya kita dengar panggilan yang lain. Ya kita harus fokus pada panggilan Tuhan dan janjinya, ya. Janjinya itu kekal untuk kita. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan ini hari ini adalah panggilan Tuhan bagi umatnya untuk meninggalkan kehidupan yang suam-suam kuku.
gitu, dan hidup selalu dalam komitmen yang penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan kekayaan rohani yang sejati kepada mereka yang bertobat. Dan kita boleh membuka hati kepada Tuhan. Amin. Itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan akhiri jumpa kita di siang sore hari ini. Terus saya mungkin mau nyumbang satu lagu. Saya di chat room mau nyumbang lagu ya. Oh ya, boleh, boleh. Nyumbang lagu. Oh ya, buka mikrofonnya. Silakan loh. Mikrofonnya masih tertutup. Om Arus ya. Mikrofonnya masih tertutup itu. Ya. Boleh. Oke. Ya. Shalom, selamat siang semuanya. Teman-teman yang tergabung dalam community Ya. Salam kenal semuanya dan salam damai sukacita sejahtera. Biar Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Saya akan menyanyikan satu lagu pujian untuk Tuhan dan bagi kami semua, yaitu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Amin. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bila ku hidup tidak ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him, darkness night will come today. I know the Lord will make a way. I know the Lord for me. Terima kasih. Kita tahu bahwa Tuhan pasti buka jalan, ya. Amin. Asal kita hidup dekat dengannya, percaya kepadanya, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Kita akan akhiri perjumpaan kita pada siang sore hari ini. Ada mau didoakan Ibu Ariance dari Bali Bawang? Boleh. Apa yang mau didoakan? Doakan untuk pengurusan proses balik nama ini apa namanya yayasan. Sementara proses pengurusan yang saya kan punya yayasan yang sebenarnya itu punya orang terus saya ambil alih. Nah, itu mau balik nama ke notaris. Kemudian itu nanti merubah semua toh untuk NPWP dan sebagainya harus dirubah semua itu. Supaya dipermudah, dilancarkan semua. Tuhan kirim orang-orang yang tepat untuk pengurusan itu. Ya. Ya, makasih. Kalau boleh tahu, yayasan ini bergerak di bidang apa, Bu? Bidang pendidikan sosial. Sekolah ya? Iya, pendidikan. Pendidikan sekolah ya? Iya. Oke. Sekolah. Gitu. Untuk ini pelayanan juga sih. Oh, ada pelayanan.
Saya buka, contoh kemarin saya buka kelompok bermain itu kan PAUD itu tanpa uang pangkal, uang pendaftaran, seragam digratiskan kayak gitu. Supaya Tuhan kirimkanlah orang-orang yang tepat. Oke. Ya. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Iya, masih Ya. saya, Pak. Karel. Ya. Iya, saya masih tetap coki nih. Biar Tuhan jamah hatinya, pikirannya, iman percayanya untuk dibukakan tadi ya, karena tadi saya diingatkan Pak Karel, jika aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, Ya. nah itu, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku makan bersama-sama dia dan itu dan sebagainya. Maksud saya gini loh Pak Karel, kan dia nih kerjanya tuh ya ya gitulah. Kalau ada, kalau enggak ya jika dipanggil ya kerja. Kalau enggak ya. Masihnya temporer sekali gitu. Eh, supaya dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan lah. Saya minta iman percayanya supaya si Coki ini benar-benar dia terjamah hatinya, pikirannya sehingga dia mencintai Tuhan, mencari Tuhan lebih dulu gitu. Jadi banyak ya anak belum, pekerjaan belum, kan rasanya gimana gitu loh. Maksud saya ke situ Pak Karel. Doakan dia Ya. bukan hanya anak aja tapi iman lah sekarang. Iman percayanya dia. Ya, Ya. itu aja Pak Karel. Oke. Ya. Yang lain masih ada? Oke. Kalau tidak ada, saya minta bantuan. Ibu Rose, Pengemanan Runtuh, bisa tolong doakan Ibu Ariance Katopo ya, di Balikpapan. Ya. Ya, Kak Topo. Ya, Ibu Rose ya. Ini sama orang Manado nih. Ya, tolong doakan Ibu Ariance. Ya. Masalahnya ada urusan balik nama yayasan, karena yayasan itu bergerak dalam bidang pendidikan dan juga pelayanan. Jadi mohon. Pak, mohon maaf, sini hujan deras, jadi tidak kedengaran. Oh gitu. Deras, Oh. jadi terganggu suara. Oh, hujan keras. Itu ada atapnya seng ya? Kan, jadi Oh ya. Oke. Boleh, biar saya doakan. Biar saya doakan. Ya. ya. Nanti Jadi mohon Pak Andre ya. Ya, oke. Pak Andre ya. Ya, boleh. Pak Andre tolong doakan Ibu Ariance. Nanti saya doakan Ibu Rita. Ya, nanti tolong Pak Bambang doa penutup ya. Pak Bambang. Siap, Pak. Siap. Ya, oke. Silakan Pak Andre. Ya, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini lewat virtual Zoom di Kompak siang ini dengan hati yang penuh ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini, sampai tahun 2025. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau juga menyertai penyertaan yang luar biasa terhadap yayasan yang dari Ibu Ariance Katopo di Balikpapan. Engkau telah memberikan visi dan misi untuk melayani di bidang pendidikan, di bidang pelayanan rohani. Dan kami semua percaya bahwa Engkau yang memulai pekerjaan baik ini akan setia menyelesaikannya. Bapa di surga, saya percaya adalah bukan hal yang sia-sia kalau yayasan sudah dibalik nama oleh Ibu Ariance, itu pasti atas penyertaan Roh Kudus-Mu. Tuhan,
Kami serahkan proses ini, ya termasuk balik nama yayasan ini ke dalam tangan-Mu yang berlubang paku. Kami mohon agar setiap langkah yang diambil oleh Ibu Ariance sebagai pemilik yayasan ini diberkati oleh Engkau Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada Ibu Ariance dan kepada para pengurus, segenap para pengurus dan semua pihak yang terlibat dalam yayasan tersebut agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan jujur dan penuh integritas. Saat ini kami Tuhan, di Kompak Siang ini kami sepakat untuk berdoa agar yayasan ini terus menjadi terang dan garam di dunia ini Tuhan. Bahkan di Balikpapan, untuk menjadi alat-Mu untuk membangun generasi yang cerdas, beriman dan takut akan Tuhan. Amin. Kiranya setiap program pendidikan dari yayasan ini, pelayanan rohani yang dilakukan selalu dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja yang dipermuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mohonkan penyertaan-Mu atas setiap kebutuhan yayasan ini, baik secara sumber daya manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana. Kiranya Engkau sendiri yang membukakan pintu-pintu berkat dan menghadirkan mitra-mitra yang sevisi dan semisi. Untuk apa? Untuk mendukung pelayanan ini. Akhirnya Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap karya dan pelayanan yayasan ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus menyertai Ibu Ariance Kautopo dan memberkati setiap langkah ke depan. Dan tolong ingatkan Tuhan, jika ada pikiran-pikiran atau rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ketuklah hati pemilik yayasan Ibu Ariance maupun orang yang terlibat, ketuk hati mereka semua agar tetap berjalan di dalam track-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam kebersamaan kami sore hari ini kami mau mendukung pergumulan yang dihadapi oleh Ibu Rita Tuhan. Amin. Khususnya untuk anaknya Copi Rahab dan istrinya Lina. Satu hal Tuhan yang kami minta terutama Tuhan, jamah saudara kami Coki Tuhan. Seperti firman-Mu katakan bahwa Tuhan mengetuk pintu hati semua orang dan siapa yang mendengarnya membuka pintu. Dan berdoa Roh Kudus, ketuklah pintu hati dari saudara kami Coki Tuhan. Amin. Untuk dia saya berharap hanya kepada Engkau. Baik itu untuk pekerjaannya, juga untuk keturunannya Tuhan. Mereka merindukan seorang putra dalam pernikahan mereka Tuhan. Yang terutama dihadapi Tuhan. Bukalah pintu hatinya. Untuk dia mendengar suara Tuhan yang mengetuk. Dan dia mau hidup berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu bukan rencana kecelakaan. Rencana damai sejahtera yang memberi kami semua masa depan yang penuh harapan. Amin. Itu Bapa di surga. Kami serahkan saudara kami Coki dan istrinya Lina Tuhan dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Rangkul ya Roh Kudus. Untuk dia berserah hanya kepada Engkau. Dalam pekerjaan, juga dalam keturunan. Kuatkan juga Ibu Rita sebagai orang tua yang terus menasihati dia Tuhan.
memberi dia ketenangan dalam hidupnya Tuhan. Kuatkan iman Ibu Rita sehingga dia terus membimbing anaknya untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Mas Surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bersama-sama juga Tuhan untuk kebersamaan kami bersama Ibu Rose Amin. Pengamanan Runtuh yang memberi kami kesaksian hidupnya. Amin. Bagaimana hidupnya Tuhan dia serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Walaupun ada perpisahan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Tapi dia berharap hanya kepada Engkau yang memberi dia damai sukacita sampai dia boleh hadir bersama kami sore hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi Ibu Rose Tuhan. Sehingga dia tetap kuat di usia yang sudah usur Tuhan. 73 tahun. Tuhan kuatkan dia. Dalam kehidupan dia sendiri Tuhan. Engkau menjadi suami yang baik bagi dia Tuhan. Terima kasih Pak Surga. Berdoa bagi semua kami, untuk Pak Bambang, untuk Pak Andre. Masing-masing kami dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha Tuhan. Berkati kami semua. Supaya hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa bagi semua teman-teman kami yang mungkin tidak bersama kami saat ini dalam kesibukan mereka masing-masing. Ibu Ria Worang di Italia, Pak Teddy di Los Angeles. Berdoa bagi mereka Tuhan. Amin. Tuhan kuatkan mereka juga. Berdoa beri kekuatan bagi Pak Gibson Sambu Bolong di Pekanbaru Tuhan. Dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan bagi dia. Tapi di sana Tuhan hadir. Memberi dia penghiburan, memberi dia kekuatan untuk tetap berharap hanya Tuhan. Terima kasih Pak Surga. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa semua yang kami bersurga. Dan kami mohonkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan akhir dari pertemuan kami jam siang hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu. Amin. Oleh karena pertolonganmu Tuhan, kami boleh mengakhiri perjumpaan dalam jam siang kompak hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kesaksian yang Kau telah persiapkan Ibu Rose dalam acara kompak siang hari ini. Sangat-sangat mengingatkan kami dan bahkan menegur kami agar supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan Kau ingatkan betapa hebat kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan yang percaya dan mengandalkan Engkau. Engkau akan nyatakan kuasa kasih-Mu itu. Apapun yang sedang kami alami, kami dengan yakin dan percaya menurut waktu-Mu Tuhan. Dan dengan iman percaya kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena bilur dan kuasa-Mu, roh darah-Mu Tuhan. Maka kami akan terima tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kesaksian dibarengi dengan seirama apa yang sedang kami baca dan kami renungkan firman-Mu siang hari ini. Amin. Juga memberkati kami Tuhan. Amin. Agar supaya kami memiliki kekuatan yang daripada-Mu. Kekuatan itu kami peroleh menurut Wahyu 3 yang kami baca. Melalui pendengaran lewat Roh Allah. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan telinga kami. Amin. Kuduskan hati kami, pikiran kami. Ketika Engkau berbicara dengan kami Tuhan. Maka Tuhan, kami tidak akan suam-suam kuku. Kami secara totalitas kami akan terima
apa yang hendak kau katakan dan apa yang engkau hendak inginkan di dalam kehidupan kami. Karena hanya kepadamulah kami bersandar. Hanya kepadamulah kami bermohon agar supaya kehidupan kami berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk taat dan setia. Terus rela dan senang melakukan firman-Mu Tuhan. Agar supaya kami memiliki kehidupan yang benar dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, kembalikan kami esok untuk kami boleh kembali menerima berkat-Mu, Amin. kebenaran-Mu yang lain yang memperlengkapi kami Tuhan. Amin. Supaya kami kuat dan taat, kuat dan mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami apapun yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tiada pernah berhenti Tuhan. Amin. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Agar supaya kami, Engkau memberkati kami di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Baik suami, istri, anak-anak, cucu-cucu kami. Pelayanan kami, pekerjaan kami. Engkau terus memberkati kami Tuhan. Karena lewat berkat-Mu itulah kami akan boleh sampaikan dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Tibalah saatnya Tuhan. Hamba-Mu akan mengikat berkat-berkat yang ada di surga. Kiranya juga hamba-Mu akan turunkan kepada saudara-saudara kami. Mari kita mengangkat tangan dengan suatu kerendahan hati. Terimalah, bawalah, dan nikmati berkat daripada Allah. Amin. Kasih karunia, rahmat, terus melimpah dalam kehidupan kita. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita akan bawa berkat-berkat itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan ucapan syukur dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, sama-sama kita katakan. Amin. Salam ya. Oke, terima kasih Bu Ariance, Iya. Marusia. Ya, Teman-teman. sampai jumpa besok. Lebih dahsyat lagi itu besok dari lapas, warga binaan dari lapas tertangkap. Ngomong-ngomong ada yang dapat